Jadi harus kau ampuni saudara, melainkan sampai 70 kali 7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, hal mengampuni adalah tuntutan hidup kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus. Kristus mengajar kita supaya kita mengampuni tanpa batas. Setiap kali orang bersalah dan datang mengampun, kita harus bersedia untuk mengampuni tanpa hitung, tanpa memberi batas. Pengampunan kita harus mengarah kepada tindakan cinta kasih, sebagaimana Allah sendiri cinta kasih kepada siapapun, kepada setiap kita. Dia akan selalu mengampuni, memaafkan kalau kita bersalah dan datang kepada Dia. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, atau pengampunan yang tanpa batas. Sebagaimana kita sendiri menjadi manusia yang tidak sempurna, yang selalu mengharapkan pengampunan, atau pepatah selalu katakan tiada ganti yang tak letak. Dan setiap manusia kita mempunyai kesalahan. Kita selalu mengharapkan pengampunan, kita selalu mengharapkan pengertian dari orang lain di sekitar kita untuk bersedia melepaskan dan membebaskan kita dari kesalahan kita. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dosa kita dan kita mohon ampun dari Tuhan. Mari dalam naik ini kita juga secara khusus mendoakan untuk Ibu Rosa Liseria Adit yang 3 tahun lalu meninggal. Kita mohon Tuhan mengampuni segala salah dosanya, membuka pintu surga dan memperkenankan dia untuk menikmati kebahagiaan abadi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rai, Engkau telah membaharui perjanjian dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berjalanlah seperti orang buangan di depan mereka pada siang hari. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia,
siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Janganlah kita
melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdoa dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergerak hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskan dan hutangnya pun dihapus. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah hamba itu dan meminta kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semutannya dilunasi. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja itu memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?
Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 233. Roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurniamu, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurniamu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau bebaskan dari hukuman akibat dosa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang sudah kami hinakan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami bersukaria memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Allah Tuhan, sehingga segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Islam terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan sebagai kenangan akan aku. Mari kita menyatakan misteri iman kita. Diwartakan kebangkitan-Mu, kami muliakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan Paus Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam melayani ini. Kita mau sama juga saudara-saudari kita yang sudah meninggal, khususnya Ibunda Rosa Riselia Adut yang kebetulan barunya 3 tahun yang lalu, dan saudara-saudara yang lain yang kita cintai yang sudah mendahului. Semoga Tuhan membuka pintu surga, memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi. Dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah-rumah mereka atau dirawat di rumah sakit. Khususnya kita mohon kesembuhan bagi Bapak Sumati yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan bagi kita sendiri yang berkumpul setiap hari di depan altar Tuhan ini, anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita mohon Tuhan mengampuni, Tuhan untuk menyembuhkan kita dari sakit dan penyakit, menjaga dan menjauhkan kita semua dari semua bencana dan mara bahaya yang membahayakan jiwa dan raga kita. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan susah di Roh Kudus mendoakan saudara-saudari kami yang hari kematian diperingati pada hari ini. Pater Stanislaus Saleski dari Polandia, Pater Lurker George Heideken dari Jerman, Pater Thomas Chow Hong Fa dari Vietnam, Pater Edwin Dasbach dari Amerika Serikat, Pater Ramon Lavato dari Hendrik, Pater Fabian Konrad dari Jerman, Pater Silvestre Pajak dari Polandia, Suster Adulpis Gerisen dari Belanda, Suster Garissima Herman dari Roma, Suster Selmira Frank dari Argentina, Suster Rafael Maria dari Jerman, Suster Maria Celeste Blaskek dari Austria, Suster Meriton dari Australia, dan Suster Crescencia Niemen dari Belanda. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasih untuk kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan pendamaian kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Semoga damai Tuhan selalu bersama. dan bersama roh. Anak domba Allah, Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang mengundang perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Amin. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seturu yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau. untuk selama-lamanya. Amin. Siapkan 304. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui satu yang cinta kasih-Mu ini, Engkau telah memberikan harapan baru bagi kami. Semoga kami pun Engkau kumpulkan untuk menjadi tanda harapan bagi sesama, dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni, sambil menantikan kepenuhan janji penyelamat-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita sudah bisa di lingkungan Santo Yosef. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Kita sekalian dan semua yang kita doakan pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bersama cinta dan damai Tuhan. Amin. Berakhirlah
kasih-Mu